Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi dengan saya Bapak Akbar. Di sini nanti kita akan mulai belajar bersama kembali, di mana nanti Bapak akan mengajak kalian untuk membahas. Kita akan belajar bersama tentang sebuah topik, yaitu tentang pencemaran lingkungan. Baik anak-anak, langsung saja. Di dalam proses pembelajaran kita hari ini, Bapak ingin nanti kalian di dalam proses pembelajarannya mencapai tujuan pembelajaran kita pada kesempatan hari ini, di mana tujuan pembelajarannya adalah melalui pengamatan gambar lingkungan tercemar dan tidak tercemar, peserta didik dapat menjelaskan definisi pencemaran lingkungan. Yang kedua, melalui pengamatan gambar lingkungan tercemar, peserta didik dapat menganalisis dampak dari pencemaran air, salah satu bentuk pencemaran lingkungan, dan cara penanggulangannya. Nah, ini tujuan pembelajaran kita pada kesempatan hari ini, anak-anak. Baik, kita lanjutkan. Ayo kita mulai belajar dan tetap bersemangat ya. Oke. Anak-anak, coba kalian amati ya. Dua gambar di dalam slide ya. Gambar A dan gambar B. Amati dulu. Setelah kalian amati, coba kemudian kalian bedakan ya. Bagaimana kondisi keadaan lingkungan di gambar A dan bagaimana kondisi gambar lingkungan di gambar B. Ada perbedaan enggak kondisi keduanya ini? Iya, ada. Coba siapa yang bisa mendeskripsikan bagaimana ketika kalian misalkan berada di sini? Iya, pasti di sini udaranya sejuk, segar ya kan ya, rindang, nyaman, damai dan lain sebagainya. Bagaimana kalau kemudian kalian di sini? Ya, di sini banyak sampah, kumuh, sesak ya, bising dan lain sebagainya. Iya. Jadi kondisi yang berbeda ini bisa kalian rasakan, bisa kalian pahami karena ini kalian mungkin juga menemukan di lingkungan kalian lah. Dengan lingkungan yang bersih yang ada di A kemudian menjadi lingkungan yang seperti ini, apa ini namanya anak-anak? Iya, ini adalah pencemaran ya. Bagaimana kondisi yang bersih menjadi kondisi yang tidak bersih, bagaimana suatu fungsi keadaan lingkungan yang awalnya baik menjadi tidak baik ya. Iya, itu disebut dengan pencemaran ya. Lalu ya, inilah definisi dari pencemaran lingkungan ya. Jadi pencemaran lingkungan yaitu masuknya materi dalam lingkungan hidup sehingga mengubah struktur dan fungsinya menjadi terganggu. Ya, ini ya anak-anak. Kita lanjutkan. Tadi definisi dari pencemaran lingkungan. Ya, ini jenis-jenis pencemaran lingkungan. Ya, jadi pencemaran lingkungan itu memiliki beberapa jenis ya. Yang pertama ada pencemaran air, yang kedua ada pencemaran tanah, yang ketiga ada pencemaran udara. Ya. Anak-anak, kita akan membahas satu persatu. Kita mulai dari pencemaran air dulu pada pertemuan hari ini. Ya. Yang pertama yaitu pencemaran air. Baik. Coba anak-anak, coba perhatikan gambar pada slide. Ya. Pernahkah kalian melihat fenomena seperti gambar 1 atau gambar pada slide? Coba amati dulu. Pernah melihat seperti ini? Di mana ada sungai, banyak sekali orang yang apa itu?
Ya, di situ ada yang mencuci, anak-anak ada yang mandi bermain, ya. Ini mencuci kasur, mencuci baju, dan lain sebagainya. Ini suatu aktivitas yang mereka lakukan di dalam perairan, ya. Ini adalah sebuah fakta yang kemudian ini ada di lingkungan kita, ya. Sebuah fakta yang kemudian itu bisa kita ketahui bersama. Inilah kondisi lingkungan perairan kita, ya, sekarang ini, terutama ini di daerah kota-kota besar, ya. Selanjutnya, nah, setelah kalian tadi mendeskripsikan aktivitas-aktivitas yang terjadi di sini, di perairan ini, yang ada di dalam gambar 1, ya, kira-kira apakah aktivitas tersebut bisa mencemari perairan sungai tersebut? Nah, ada yang bisa menyampaikan pendapatnya? Iya, benar sekali, bisa. Kenapa bisa mencemari? Iya, benar sekali. Jadi, karena di dalam proses aktivitas mereka di sini, mereka mengeluarkan zat-zat sisa, yang zat sisa itu bahan-bahan yang ketika masuk di dalam perairan, itu nanti akan mengurangi kualitas air tersebut. Contohnya apa saja? Di sini ada orang apa ini? Ada orang mencuci. Lah, mencuci pakai apa? Mencuci pakai deterjen. Dan coba kalian lihat kemasan deterjen. Di dalam kemasan deterjen itu ada bahan-bahan apa saja? Di situ ada bahan yang namanya surfaktan, ada bahan-bahan kimia yang lainnya, yang kemudian itu kalau masuk di dalam perairan akan mengurangi kualitas air ini, akan mengganggu kehidupan biota, kehidupan makhluk hidup yang ada di dalam air, bahkan bisa menyebabkan kematian. Ya, ini, ya. Ya, kalian sudah bisa mencermati, kalian sudah bisa menyampaikan kemungkinan apa yang akan terjadi di dalam gambar ini, ya. Jadi ini sungai ini tercemar karena akibat mereka mengeluarkan limbah-limbah yang kemudian kalau masuk ke dalam air akan mengurangi kualitas air tersebut. Nah, sekarang amati tetap gambar pada slide, ya. Tetap gambar yang seperti tadi. Nah, sekarang kira-kira pertanyaannya, ya, apa dampak yang akan terjadi jika air kita mengalami kondisi pada gambar tersebut? Ya. Tadi sudah disebutkan tercemar, ya kan, ya. Lalu kemudian apa dampaknya? Ya, apa dampaknya bagi lingkungan, ya, bagi manusia, bagi biota yang ada di dalamnya, bagi seluruh kehidupan yang ada di perairan tersebut. Ya, coba kalian deskripsikan, kalian analisis bagaimana dampak yang akan terjadi jika kemudian ini terjadi. Ya, sudah? Baik. Ya, coba. Inilah dampak-dampak yang kemudian akan terjadi manakala terjadi pencemaran air. Ya. Yang pertama, sebagaimana yang tadi dijelaskan teman kalian, akan mengakibatkan gangguan kesehatan pada manusia. Contohnya apa? Misalkan menyebabkan penyakit perut, misalkan kalau dikonsumsi, misalkan menyebabkan penyakit kulit kalau digunakan untuk mandi, dan lain sebagainya. 2. Berkurangnya spesies air karena bahan beracun. Iya, tadi bahan-bahan beracun yang ada di sabun, bahan beracun yang ada di mungkin sampah-sampah beracun yang dibuang oleh manusia ke sungai akan mengakibatkan spesies air itu menjadi mati. Yang ketiga akan menyebabkan eutrofikasi. Eutrofikasi itu adalah nanti berkembangnya atau membludaknya tanaman air yang akan mengakibatkan berkurangnya suplai oksigen di dalam perairan tersebut.
Nah, ini dampak yang akan terjadi manakala ketika terjadi pencemaran air. Lalu upaya penanggulangannya, pertama bisa dibuatkan kolam stabilitas, yang kedua instalasi pengelola limbah ya, sebelum dibuang air harus diinstalasi dulu supaya limbah yang masuk ke air tidak berbahaya lagi. Yang ketiga membuang sampah di perairan, tidak membuang sampah di perairan. Nah, itu tadi anak-anak, jadi pada pertemuan kita hari ini, di mana tadi kalian sudah bisa menganalisis dampak pencemaran air. Nah, maka harapannya dengan mengetahui itu kalian tidak lagi melakukan kita ramah terhadap lingkungan, tidak membuang sampah sembarangan dan menjaga perairan kita. Baik, mungkin itu saja pertemuan kita pada hari ini. Mari kita syukuri nikmat Tuhan dengan menjaga lingkungan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.